على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي على رزقي طيبة وصحة البدن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang lebih tinggi daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan selama ini. Mungkin sangat jarang kita syukuri, yakni nikmat iman. Fadilah tertinggi bersyukur atas nikmat adalah nikmat iman. Dan nikmat tertinggi yang Allah berikan pada kita selain daripada nikmat sehat badan, nikmat harta adalah nikmat iman. Terkadang nikmat yang begitu penting ini sering kita lupakan, sehingga gak jarang karena lupanya kita nikmatnya. Jarangnya kita bersyukur atas nikmat iman. Sedikit demi sedikit iman kita berkurang. Hari demi hari terus berkurang karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh lisan, oleh mata, oleh telinga. Kemudian mulailah kita melakukan maksiat. Awal dari maksiat adalah lupanya bersyukur tentang nikmat iman yang ada dalam diri kita. Kalau orang itu mengerti bagaimana mensyukuri nikmat iman, maka dia akan menjaga imannya agar tetap tercokol di hati ini. Dan kita karena iman itu tidak nampak, sangat jarang untuk fokus dan tawajuh kepada iman kita. Yang sering kita syukuri bahkan yang nampak-nampak dan dianggap remeh dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dunia. Terkadang kita lebih sering bersyukur atas nikmat dunia ketimbang nikmat sehat. Kalau dapat rezeki nomplok, misalnya dapat proyek, masjid ini dapat sumbangan misalnya dari orang dermawan 2 miliar, langsung baru ngayal aja lah, alhamdulillah, syukurnya terhadap itu tinggi kita. Naik pangkat misalnya Pak Epri jadi kabid misalnya, dunia semua. Dan kita sangat pandai bersyukur ketika dunia kita bertambah, mudah mengingatnya. Tanda hati kita itu dipenuhi dunia. Boleh nggak bersyukur atas dunia? Boleh saja. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia, yakni nikmat iman. Di atas dunia pun masih ada nikmat selain nikmat iman. Nikmat sehat badan tuh terkadang lupa kita bersyukur setiap harinya.
Seyogianya manusia itu bersyukur atas nikmat badannya, nikmat sehat ini setiap hari. Coba lebih tinggi mana nikmat dunia sama nikmat sehat, Pak? Nikmat sehat. Kenapa? Kalau dua itu berbenturan, yang mana kita dahulukan? Sehat dulu. Yang dikorbankan yang mana? Dunia dulu. Banyak duit, banyaklah duit. Giliran sehat, duitnya dikorbankan. Padahal nyarinya sampai sakit. Giliran sakit, dunianya dikorbankan, uangnya dikorbankan. Karena kalau ditukar, misalnya sehat badan sama dunia, nggak mau kayaknya, Pak. Nikmatnya mata, nikmatnya melihat. Mau Pak matanya ditukar Pak dengan uang? Satu bola mata 500 juta, dua bola mata 1 miliar. Siapa yang mau? Kayaknya nggak mau, karena nikmat sehat itu lebih tinggi daripada nikmat dunia. Tapi nikmat sehat pun jarang kita syukuri. Bapak ke masjid ini kalau nggak sehat badan susah. Kaki sakit dikit karena asam urat aja sudah nggak ke masjid. Palak pening sedikit sudah nggak ke masjid. Misalnya, ini nikmat sehat. Orang nggak akan bisa masuk surga, nggak akan bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dicabut saja sedikit kesehatan kita, sudah nggak bisa ibadah kita. Yakin ya? Maka setiap hari itu minimal kita bersyukur atas nikmat sehat ini. Dan setiap habis beribadah, jangan lupa nikmat terbesar. Setiap habis melakukan amal kebajikan, setiap habis melakukan amal baik, amal soleh, maka jangan pernah lupa untuk bersyukur atas nikmat iman. Habis sholat, alhamdulillahilladzi an'amta alaina iman wal islam. Atau simpelnya, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wa islam. Paham ya? Selalu mengingatkan tentang ini. Karena manusia ini sifatnya pelupa. Perlu diingatkan. Kenapa itu manusia dijuluki insan? Kenapa manusia disebut insan? Sedangkan insan itu asal katanya, kata dasarnya insan adalah nasya yansa. Artinya apa? Lupa. Karena manusia ini sifatnya lupa, hanya yakin dan percaya kepada yang nampak. Yakin dan percaya pada yang tidak nampak ada banyak, tapi lebih sering dilupakan. Untuk perkara yang dilihat pun kadang-kadang sering dilupakan, apalagi yang tidak terlihat. Makanya itulah perlunya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr watawassaw bil marhamah. Inilah perlunya menyambung silaturahim kepada orang-orang yang senang mengingatkan kita, senang menyemangati kita dalam kebaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang apapun perkara agama setiap subuhnya. Karena dibuat materi ini bebas adalah untuk memancing pertanyaan bebas yang mungkin tidak terjawab sehari-hari, atau untuk mencari jawaban itu agak sulit. Makanya dibuat materi bebas seperti ini.
Ini terkadang disodorkan kesempatan untuk bertanya, nggak bertanya, apa nyimak, udah paham, apa tidur, nggak tahu. Maka materi ini selalu dibuat bebas. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita buat materi ini adalah materi fikih untuk selanjutnya. Jelas kita buka kitabnya, kitab fikih. Gimana Pak? Kita buka kitab fikih mulai dari babul thaharah sampai selesai. Setuju? Mulai minggu depan, mumpung mejanya baru, mejanya sudah ada, maka kita buat kajian fikih. Kajian fikih, mohon maaf, kajian fikih itu sifatnya saklek, hanya penjelasan di dalamnya, penjelasan tentang hukum dan tanya jawab tentang hukum. Dilarang menanyakan atau bertanya di luar materi. Siap insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti berikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam keadaan iman yang baik, kesehatan yang baik. Satu hadis dari Rasulullah SAW harus kita sampaikan pagi hari ini sebagai bahan untuk muhasabah diri. Dari kitab Fadilatul Amal, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, yang menukil dari kitab Durrul Mansur. Kalau tidak salah ada di halaman 400. Di halaman 400, Fadilah Sedekah. Boleh dicek. Di situ ada hadis yang menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa tidaklah ada 3 perkara di dalam diri setiap manusia kecuali di akhirat nanti Allah akan memasukkan dirinya lewat rahmatnya. Kecuali Allah akan masukkan dia surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada 3 perkara ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga dengan rahmatnya. Paham ya pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka manusia tidak akan mampu masuk surga dengan ibadahnya. Setiap manusia itu pasti masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ada 3 perkara ini dalam dirinya, maka di akhirat nanti Allah akan jamin dia masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat pada dirinya. Berat nggak Pak? Berat ya? Berbuat baik sama orang yang baik itu balas budi namanya. Kalau nggak buat baik sama orang baik, keterlaluan, nggak tahu budi. Berbuat baik sama orang yang tidak jahat, ya baik enggak sama kita, jahat enggak, itu masih standar. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, ini adalah akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu perkara ini memang berat, tapi kalau ada dalam diri manusia, dia mampu melawan hatinya, melawan dirinya untuk berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia, maka satu perkara ini adalah modal bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Kemudian perkara yang kedua, orang yang mampu memaafkan orang yang berbuat salah dengan dia, orang yang telah menyakiti hatinya, orang yang pernah aniaya kepada dirinya.
Kalau masih muda, di bawah 25 tahun atau 30 tahun, perkara memaafkan itu mudah. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, ini perkara sensitif. Untuk memaafkan itu tidak mudah. Maka kalau sudah sakit hati, sakit hatinya. Hati-hati dengan orang tua ini. Kalau orang tua sudah sakit, susah untuk memaafkan. Gimana pun caranya, sakit hati tetap. Maka orang yang mampu melawan hatinya, berjuang keras untuk memaafkan orang yang paling dia benci karena kesalahannya, maka dia akan dibebaskan dengan satu perkara. Orang yang mampu melewatkan hatinya dari kemarahan, orang yang mampu membebaskan hatinya dari kebencian, dan senantiasa memaafkan semua kesalahan orang lain kepada dirinya, akan dianugerahi kemudahan dalam sakaratul maut. Orang yang ada kebencian dalam hatinya, maka matinya susah. Paham ya? Minimal dia sakit, lama sakitnya minimal. Sakaratul maut, pernah dilihat di rumah sakit seminggu mengap-ngap. Mungkin masih ada dia kesel sama anaknya, mungkin dia masih ada kesel sama tetangganya, mungkin dia masih ada kebencian terhadap istri atau suaminya. Maka setiap jiwa-jiwa yang tenang, yang mampu memaafkan orang lain, nah maka ayat itu berlaku untuk dia. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dan masuklah surga dengan tenang. Ikhlas dia terhadap semua apa yang ada di dunia ini. Senang dia meninggalkan dunia ini. Tapi kalau masih ada kebencian dalam hatinya, sudah. Masih ada sangkutan di hatinya, atau hartanya pernah diambil, maka dia nggak terima. Itu kata orang mati penasaran, itu namanya. Belum terima dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya orang yang menyakiti hati kita, yang zalim sama kita, itu adalah segala sesuatu atau suasana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Sejauh mana hati kita ini Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang mampu menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ingat tiga hal tadi, Pak. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi, yang kedua memaafkan. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Dipukul orang, balas itu hak. Dipukul orang tapi nggak balas, itu akhlak yang baik. Tapi ketika dipukul orang malah dikasih duit orang yang mukul itu, nah ini luar biasa nih, jarang ada. Tapi orang yang mampu berbuat baik sama orang jahat sama dia, nah ini luar biasa. Kelihatannya kayak pengecut. Yang terakhir tadi apa? Orang yang mampu menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kayaknya hina, Pak, ya? Hah? Kayaknya hina nggak, Pak? Orang udah nggak mau negur, kita negur duluan. Ngapain kamu negur? Biasanya ya, kayaknya hina.
orang yang sudah jelas-jelas benci, sudah sentimen sama kita, tapi kita tetap tunduk, tetap datang ke rumahnya, walaupun sakit hati tetap disambung tali silaturahim. Ini luar biasa, tapi luar biasa juga pahalanya, keutamaannya. Masih ada nggak kira-kira bapak-bapak ini orang yang udah lama silaturahimnya terputus, atau orang itu udah nggak mau lagi negur bapak, sanggup nggak kira-kira sambung tali silaturahim pada mereka? Orang yang benar-benar nggak suka sama kita tahu dia nggak suka, dan tiap hari dia ngomongin kita tahu. Tapi sanggup nggak kita datang ke rumahnya, assalamualaikum, apa kabar Tuhan, kabarnya gimana, lama ndak temu, bawakan oleh-oleh. Berat ya? Berat, gengsi kan? Gengsi dong. Tapi kalau mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan rahmatnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap mengamalkan? Kalau dikatakan siap atau tidak, jangan sebut insya Allah. Karena insya Allah itu ungkapan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jika Allah mengizinkan. Ini kalau udah perintah jangan insya Allah. Tolong buatin teh kalau Ustadz mengizinkan. Saya minta buatin teh. Iya kalau Ustadz mengizinkan. Udah disuruh masih minta izin lagi. Gitu ya. Kalau tanya siap mengamalkan? Ya. Siap. Berarti harus diamalkan. Benar tentara. Kecuali sesuatu yang berkenaan dengan selain daripada perintah, boleh insya Allah saya mau ke sana, boleh seperti itu. Tapi benar-benar sudah akan ke sana, bukan insya Allah yang pasti enggak akan dilakukan. Indonesia gitu. Kalau sudah insya Allah hampir 100% itu enggak artinya. Bahasa halusnya penolakan adalah insya di Indonesia. Padahal insya Allah itu kalimat santun daripada orang yang soleh, yang akhlaknya baik, tidak ingin mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi akan dilakukan. Udah siap-siap dari rumah mau ke masjid, udah pakai sarung, mau kemana Pak? Insya Allah mau ke masjid. Itu luar biasa Pak, nanti kita ketemu ya insya Allah ya. Itu artinya apa? Tidak. Sekarang pergeseran makna. Yang tadinya kalimat yang agung, yang santun, menjadi kalimat dusta. Hati-hati, insya Allah main-main dengan insya Allah. Insya Allah itu dia telah berjanji kepada Allah. Untuk perkara baik nggak mungkin Allah nggak izinkan. Perkara baik Pak, nggak mungkin Allah nggak izinkan. Kalau kita main-main dengan insya Allah, hati-hati. Maka siap mengamalkan ya 3 perkara tadi. Ya. Siap nggak? Ya. Siap menyampaikan nggak? Ya harus disampaikan ilmu yang didapat. Maka 3 perkara kita ulang lagi. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang jahat pada kita. Yang kedua, memaafkan orang yang telah menyakiti kita, yang berbuat salah sama kita. Nggak bisa lah kita. Udah tutup hati ini untuk diri. Nggak ada itu bahasa tutup hati. Allah yang bisa nutup hati. Jangan ngambil alih kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa nutup hati hanyalah Allah. Buka tutup itu hati urusan Allah. Jadi jangan pernah menutup hati maaf untuk orang lain yang jahat sama kita. Bisa jadi orang yang jahat sama kita kemudian orang yang paling kita sayangi ke depannya. Bisa jadi juga orang yang kita sangat benci, orang yang sangat kita sayangi menjadi orang yang paling kita benci, bisa jadi juga. Maka jangan berlebihan terhadap sesuatu. Yang ketiga terakhir apa tadi?
Sambunglah silaturahmi pada orang memutuskan silaturahmi padamu. Apa ya? Sama tetangga, minimal sama tetangga. Apa mungkin ada keluhan sama tetangga, ya sering-sering bawa hadiah ke tetangga. Jangankan bawa hadiah, tukeran sayur aja nggak pernah. Ya, sering-sering silaturahim sama tetangga. Minimal tegur sapalah dari pagar ke pagar minimal. Ini dari pagar ke pagar nggak pernah teguran. Entah tetangga sakit, entah tetangga apa gimana. Giliran kebakaran rumahnya, tetangga disalahin, nggak bantuin. Ya Pak ya, silaturahim, tegur sapa tetangga. Kalau bisa tukar hadiah, kalau nggak bisa tukar senyum, tukar sapa, minimal tukar hadiah. Belilah barang-barang yang murah. Setiap orang diberikan hadiah, yang pertama senang itu apa? Hatinya. Nggak peduli barang bawaan perlu apa enggak. Percaya nggak Pak? Percaya. Nah, sambung hati sama orang-orang yang soleh. Mungkin orang-orang soleh nggak berguna untuk dunia kita, tapi minimal dengan dekat dengan dirinya, kita itu diingatkan perkara kebaikan. Manusia ini kan penuh mudah tergoda, iman lemah. Tapi dengan dekat orang soleh, insya Allah ada yang mengingatkan dan ada yang menyemangati kita tentang perkara akhirat. Jangan orang solehnya dijauhi. Ya, Pak Johat misalnya, sering-sering silaturahim, bawa hadiah tapi jangan numpang ngopi aja. Ini nggak ada kopi loh, Pak Johat silaturahim begitu ya Pak. Boleh bagus, tapi jangan jadi kewajiban Bapak orang untuk mengeluarkan kopi. Itu adalah keutamaan bagi yang punya rumah, tuan rumah. Beda babnya. Iyalah, walaupun Pak Johan nggak suka sate Padang, kalau dibawain hatinya itu berbunga-bunga. Ya Allah, masih ada orang perhatian sama si tua ini gitu. Tempat Pak D, jarang benar nih mampir ke rumah Pak D. Kamu silaturahim ya, tempat Ari, bawa hadiah kecil ya, korek yang unik, apa duit segepok ya Pak untuk masjid. Wah, senang juga rokok. Siapa yang salah? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Bersyukur ya, bersyukur atas apa ya? Ya, bersyukur atas apa dulu? Atas ini ada macam-macam bentuk syukur ya. Yang pertama syukur atas kelebihan rezeki. Caranya bersyukur dengan rezeki itu kita gunakan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dapat rezeki, cara bersyukurnya gunakan rezeki itu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Bersedekah. Banyak-banyak bantu orang, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak gunakan untuk ibadah. Yang kedua, rezeki bersyukur atas sehat badan. Menggunakan kemampuan badan ini untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau kamu lagi kaki kamu enggak patah, kaki kamu lagi enggak keseleo, gunakan kakimu untuk ke masjid. Salah satu bentuk syukurnya. Jangan diberi kaki sehat, enggak mau ke masjid. Diberikan mata yang sehat, enggak mau baca Quran, malah ngelihat cewek-cewek monyong. Enggak bersyukur atas nikmat sehat, nikmat telinga. Begitu juga banyak-banyak dengar kajian. Bersyukur atas nikmat lisan, banyak-banyak berbicara tentang iman, banyak-banyak menyampaikan kebaikan.
bersyukur atas nikmat iman, menjaga keistiqomahan dalam setiap amal ibadah. Ini bersyukur atas iman, caranya adalah menjaga keistiqomahan, berjuang sekuatnya, semampunya untuk kuat dalam menjalankan ibadah secara istiqomah dan meningkatkan terus menerus. Kalau udah biasa sholat di masjid berjamaah tepat waktu, naikkan dengan ibadah sunnah. Udah biasa tahajud, naikkan dengan puasa. Udah puasa jajong, baca Quran jajong, tahajud, naikkan lagi. Terus naikkan terus. Tapi istiqomah. Jangan tahajud sekali tahajud 8 rakaat suratnya panjang-panjang tahan baca, besoknya enggak lagi. Mending 2 rakaat tapi istiqomah daripada banyak tapi cuma sekali. Paham ya? Itu caranya. Simpel, kuncinya simpel. Gunakan semua pemberian Allah itu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Cukup? Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, umat seluruh alam. Semoga mereka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada orang yang benci sama kita, orang yang belum mampu melangkahkan kakinya ke masjid, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang aniaya terhadap kita, orang yang sering memfitnah kita, menggibah kita, orang yang menghinakan kita. Semoga Allah beri hidayah mereka, masukkan mereka ke surga tanpa hisab. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita matikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih dari kebencian. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.